Halo, selamat malam. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia di situs Komisi Pemilihan Umum disorot publik. Dalam hitungan jam, suara PSI melonjak. Plesetan partai salah input menjadi olok-olok netizen. Petinggi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan apakah ini bentuk operasi sayang anak. Presiden Jokowi sampai buka suara, silakan ditanya ke partai dan penyelenggara. PSI pun menuding balik ada upaya menggiring opini publik. Suara PSI melonjak, operasi sayang anak bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Partai salah input menjadi trending topik di media sosial X. Kata kunci itu merupakan plesetan dari Partai Solidaritas Indonesia yang belakangan ramai diperbincangkan terkait lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam pemilihan legislatif 2024. Dikutip dari X Minggu sore, kata kunci partai salah input mencapai 10.000 postingan. Sejumlah warganet menilai bahwa lonjakan suara ini tidak wajar. Berdasarkan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum, di waktu yang sama, perolehan suara PSI mencapai 3,13%. Sebelumnya pada Kamis, suara PSI hanya kisaran 2,86%. PSI pun makin mendekati parliamentary threshold 4%. Sebagai syarat untuk memperoleh kursi di DPR RI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dalam keterangan tertulis menyatakan, penambahan dan pengurangan suara saat proses rekapitulasi menurutnya hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut. Grace juga menuturkan bahwa sekarang ada puluhan juta suara yang masih belum dihitung. Ledakan suara PSI mendapat protes keras dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang sempat melewati ambang batas 4% sebelum turun menjadi 3,98%. Dalam akun Instagramnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Muhammad Rohmahur Muzi atau Romi memprotes kejanggalan tersebut. Romi menduga ada operasi sayang anak di balik fenomena lonjakan suara PSI. Romi membandingkan lonjakan suara PSI dengan penurunan angka yang dialami P3 yang dianggap tidak wajar. Romi juga meminta KPU dan Bawaslu untuk memperhatikan persoalan ini. Menanggapi lonjakan suara PSI, Komisioner KPU RI Idam Holik menyampaikan hasil suara yang masuk telah melalui rekapitulasi resmi berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Grace Natali berdalih, tidak hanya PSI, partai lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Gelora juga mengalami lonjakan suara yang serupa. Tim Liputan CNN Indonesia. Anda masih menyaksikan Political Show, kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan update terlebih dahulu perolehan suara pemilu legislatif versi real count dari Komisi Pemilihan Umum hingga malam ini. Kita akan lihat bersama hasilnya di aplikasi Sirekap tentu saja ya, di kpu.go.id 4 Maret 2024. Tadi kita update terakhir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Suara yang masuk untuk pemilu legislatif sudah 65,87%. Ini saya akan update PKB di 11,54%, kemudian Gerindra di 13,30%, PDI Perjuangan di 16,39%, kemudian Golkar di 15,05%, Nasdem di 9,42%,
Partai Buruh di 0,59%, Gelora di 1,49%, PKS di 7,5, kemudian PKN di 0,21, Hanura di 0,73, Partai Garuda di 0,29, PAN di 6,95, PBB di 0,33, Demokrat di 7,41, PSI di 3,13%, kemudian Perindo di 1,2%, P3 akhirnya di atas threshold ya, 4,01%, kemudian Partai Umat di 0,42%. Dari hasil real count dari KPU ini bisa kita simpulkan sementara bahwa angka dari Partai Solidaritas Indonesia di atas rata-rata hasil semua lembaga survei yang menyelenggarakan quick count pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara untuk P3 ini di 4,01, sementara masih aman dulu. Tapi datanya baru 65,87%. Kita nggak tahu karena kemarin sempat turun di bawah 4%, tapi sekarang sudah naik lagi. Kita akan langsung minta yang punya survei ataupun ahlinya udah bersama dengan Direktur Eksekutif LSI, ada Mas Jayadi Hanan bersama dengan saya. Selamat malam Mas Jayadi. Malam Rifana. Mas Jayadi, ini ada beberapa hasil quick count yang diselenggarakan oleh LSI, ada beberapa hasil survei juga. Mungkin Mas Jayadi bisa jelaskan kalau tadi hasil recapnya KPU ya, versi KPU, kalau ini hasil quick count tanggal 14 Februari versi LSI. Silakan Mas. Ya, yang mau disorot yang mana? Yang paling hot? Ya, yang paling hot aja. Ya. Dua partai inilah, P3 sama PSI nih. Kalau yang lainnya kan udah pasti nggak masuk gitu. Kalau P3 di quick count LSI kan 3,92 itu point estimate-nya. Ya. Tapi kan kalau kita hitung itu realnya itu dia berada dalam rentang. Margin of error. Margin of error untuk P3 itu di kisaran seingat saya 0,4%. Artinya kalau P3 itu batas tertingginya kalau menurut quick count LSI itu adalah di kisaran 4,3%-an. Oke, Ya. 4,3% ya. Jadi prediksi quick count LSI memperkirakan paling tinggi P3 akan dapat sekitar 4,3. Paling rendah. Kalau ditambah 3,92 ditambah margin error. Iya, margin error tertinggi sekitar 0,4. 0,4. Kalau untuk PSI itu margin error untuk PSI itu di quick count LSI 0,2. Berarti kalau 2,79? Artinya paling tinggi kalau menurut perkiraan LSI, PSI itu dapatnya 2,99. Kalau sekarang dia dapat 3,13 dengan catatan ya, kan itu belum data akhir karena masih baru 65%. Jadi masih mungkin naik atau masih mungkin turun gitu kan. Maka memang suara PSI itu seperti Anda bilang, dia berada di luar rentang margin of error. Jadi batas tertinggi PSI itu kalau menurut LSI, quick count LSI adalah 2,99. Sekarang dia dapat 3,13. Berarti ada perbedaan yang cukup besar banyak. di situ, cukup banyak. Oke, itu nanti Mas Jayadi akan bahas nanti pas dialog ya. Kenapa ada perbedaan cukup banyaknya? Yang juga menarik sebetulnya, yang selisihnya itu di luar rentang margin of error ada juga misalnya PKS. PKS turun ya kalau PKS kan di sini real count. 8,27. PKS itu batas terendahnya kalau dalam quick count LSI ada 7,86. Sekarang dia dapatnya 7,5. Selisih antara 8,27 dengan 7,5 itu sekarang 0,77. Cukup ya, tinggi itu ya. di luar rentang margin of error juga. Jadi ada yang terlalu tinggi dan ada yang turun juga. Untuk PKS terlalu rendah. Perbandingannya. Ini hanya LSI ya, tapi memang kalau rata-rata saya lihat, saya bandingkan dengan lembaga lain juga mirip sebetulnya. Mirip sebetulnya. Artinya kalau misalnya, sebetulnya kalau kita lihat angka-angka ini, kalau dia tetap seperti ini, sebetulnya kan tidak terlalu berbeda jauh sebetulnya dengan hasil semua lembaga survei yang melakukan quick count itu. Tapi kalau bedanya tinggi banget, misalnya PSI jadi 4% misalnya, nah itu agak jauh tuh misalnya dari angka-angka quick count yang kita sudah ketahui itu. Baik, seberapa percaya sebetulnya publik terhadap hasil real count dan juga quick count? Saya akan tunjukkan masih dari surveinya LSI slide selanjutnya. Umumnya masyarakat percaya sama real count KPU, umumnya ya. Sama dengan tingkat kepercayaannya kepada quick count gitu ya. Indeksnya percaya ya, kita lihat slide selanjutnya. Banyak kecurangan dalam pemilu 2024, silakan. Nah kalau kita tanya kepada publik, apakah pemilu itu banyak kecurangannya? Cukup banyak tuh yang menyatakan
banyak kecurangan. 31,4% ya? 31% menganggap banyak kecurangan dalam pemilu kali ini, meskipun memang mayoritas masih mengatakan tidak curang. Tapi kan kalau kita bicara soal kecurangan, kalau banyak sampai 30%-an yang menyatakan curang, itu kan berarti ada cukup tinggi pembelahannya ya. Ada kecurigaan yang cukup besar di publik gitu. Misalnya kalau kita tanya di exit poll pada hari H pemilu tanggal 14 Februari itu, seberapa percaya Anda sama bahwa pemilu berlangsung jujur adil misalnya. Angka di LSI menunjukkan 90%. Oke, seminggu kemudian seminggu berubah ya. itu berubah menjadi sekitar hanya 70-an persen ya. Jadi ada penurunan 13% kepercayaan gitu. masyarakat Ya, kalau saya lihat di survei LSI. itu kemudian bisa menjadi refleksi mengapa kemudian banyak yang menduga ada banyak kecurangan itu gitu. Jadi angka 31,4% ini meskipun tidak mayoritas, saya kira sesuatu yang memberikan hal yang harus kita perhatikan, harus menjadi alarm gitu, bahwa bisa jadi karena banyak publik yang merasa terjadi banyak kecurangan. Kalau itu ditanya lagi sekarang mungkin ya bisa jadi nambah ya. Kalau dengan berbagai pemberitaan yang kita bicarakan sampai sekarang. Oke, nanti mungkin kita akan bahas bersama dengan para narasumber lain ya Mas Jayadi ya. Faktor-faktor apa yang kemudian membuat kenaikan suara PSI ini signifikan naiknya, kemudian faktor apa juga yang membuat partai lain suaranya tergerus, apakah memang ada intervensi kekuasaan ataupun ada operasi sayang anak seperti yang disampaikan di beberapa media sosial ya. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Saya mohon adik saya juga ikut kawal PSI. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu, nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia di situs Komisi Pemilihan Umum disorot publik. Dalam hitungan jam, suara PSI melonjak, plesetan partai salah input menjadi olok-olokan netizen. Petinggi P3 mempertanyakan apakah ini bentuk operasi sayang anak. Presiden Jokowi sampai buka suara, silahkan ditanya saja ke partai dan penyelenggara. PSI pun menuding balik ada upaya menggiring opini publik. Suara PSI melonjak, operasi sayang anak. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Malam. Ada politisi PDI Perjuangan Bang Ciko Hakim. Selamat malam Bang Ciko. Malam, Nana. Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara. Selamat malam Pak Amir. Assalamualaikum, Mbak Ivana. Waalaikumsalam. Politisi PSI ada Bang Ade Armando. Selamat malam Bang Ade. Dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif dari LSI Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Malam Rifana. Dan meskipun pemilunya sudah selesai, tapi kita tetap mengundang teman-teman mahasiswa karena kita harus tetap mengawal pesta demokrasi sampai nanti tanggal 20 Maret akhir dari rekapitulasi nasional di KPU. Dan malam ini yang bergabung langsung di studio CNN Indonesia ada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa HI Universitas Binus. Selamat malam teman-teman, tepuk tangannya mana? Terima kasih sudah hadir. Nanti teman-teman bisa bertanya, kemudian mengkritik, mau curhat juga boleh. Kok suara saya banyak yang hilang begitu ya, nggak jelas kemana arahnya gitu. Nanti boleh teman-teman bertanya kepada para narasumber saya.
Emang mereka ikut nyatat? Ya enggak, tapi kan mereka pasti ngerasa kok saya udah milih partai ini tapi suaranya hilang gitu, suaranya hangus gitu. Saya mau langsung aja nih ke Bang Ade. Bang Ade nih partai Anda huru-hara banget nih di media sosial platform X terutama ya. Sampai ada pernyataan partai salah input. Saya ingin tanya bahwa beberapa hari ini kita dikejutkan ataupun publik tuh menyoroti ada dugaan penggelembungan suara yang terjadi untuk mendongkrak perolehan suara partai Anda. Dalam waktu 2 jam partai Anda mengalami lonjakan suara hampir 19.000. Itu adalah suatu fenomena yang saya nggak tahu, nanti saya akan tanya Mas Jayadi, itu pernah nggak tuh terjadi 2 jam naik 19.000? Nah ini bagaimana? Ada tudingan bahwa itu sengaja digelembungkan suaranya. Yang bikin huru hara tuh ya bukan PSI-nya kan, tapi orang yang kaget-kaget melihat angka PSI sejak tanggal kalau nggak salah 25 Februari kali ya, sampai tanggal 3 itu, 3 Maret itu terjadi peningkatan setiap hari kenaikan sekitar 0,08%. Ya, yang sebetulnya dalam pandangan kami ya ini biasa-biasa saja. Ini kan bukan jumlah orang yang memilih PSI meningkat dalam waktu secepat itu, tetapi memang KPU kan sedang menghitung nih rekapitulasi suara. Ya mungkin teman-teman mahasiswa juga tahu ya bahwa kemarin itu ada sempat kekacauan penghitungan. Saya sendiri sebagai seorang caleg, angkanya itu naik dari 6.000, naik jadi 90.000, jadi 100.000, jadi 200.000, jadi 400.000. Kemudian saya protes di medsos, saya bilang, saya protes karena saya bilang nggak mungkin suara saya 400.000, sementara orang-orang lain juga berapa ratus ribu di Dapil Jakarta 2 kan. Terus langsung drop menjadi sampai ke 28.000, turun lagi ke 26.000, turun lagi ke 25.000, naik lagi ke 25.500, bla bla bla. Poin saya adalah memang ada kekacauan penghitungan saya rasa. Dan kemudian itu emang diprotes. Di mana kekacauan penghitungan di ini? KPU-nya. Di KPU, Anda mengakui bahwa ada kekacauan penghitungan? Bukan saya mengakui, di KPU memang terjadi kekacauan penghitungan. Suara-suara yang masuk ke KPU kan itu harusnya direkapitulasi secara digital. Saya sih cuma nangkep penjelasan dari KPU sendiri ya. Katanya itu terjadi kekacauan sehingga dibenahin dulu. Sempat ada 1 minggu terjadi seperti freezing. Ya. Nah setelah freezing itu barulah Sirekap sempat dihentikan sementara, kemudian penghitungan di kecamatan juga sempat dihentikan 2 hari. Tapi poin saya adalah kenaikan partai Anda itu terjadi pada tanggal 1 Maret 2 jam naiknya 19.000. Enggak, itu kan soal tadi yang saya katakan. Ini kan soal kerjaan KPU nih, rekapitulasi suara. Ya, suara mana yang didahulukan misalnya, saya kasih contoh. Salah satu kemungkinan yang mungkin terjadi adalah pada saat itu, Anda bilang tanggal berapa? 1 Maret. Itu yang masuk ke KPU-nya untuk dihitung, untuk direkap adalah dari daerah-daerah yang kantong suara PSI. Bahkan kantong suaranya Jokowi. Yang kemudian karena Jokowi milih PSI, dia harus milih PSI. Dan karena dia milih PSI, kadang-kadang dia tidak milih nama orang karena dia nggak kenal nama orang. Jadi dia pilih nama partainya. Ini kan dugaan-dugaan saya. Jadi kenapa Anda mengatakan bahwa Anda kan mempertanyakan kok bisa sampai sebesar itu? Ya mungkin karena cara menghitungnya seperti itu. Oke. Kalau tadi Anda katakan cara menghitung, saya tunjukkan ya. Ini kita sudah ada beberapa sampel yang kita akan tunjukkan di data grafis kami. Apakah ini kebetulan saja atau memang terjadi kesalahan penghitungan atau memang bagaimana, kita nggak tahu. Kita tunjukkan mungkin. Ya ini kita lihat ya, ini ada 2 lokasi ya, ada 2 TPS yang kita ambil nih. TPS 004 Bulakan Cibeber Cilegon Banten. Data Sirekap suara PSI itu 69, suara nggak sah itu 1. Tapi ternyata setelah kita cek data foto form C1 hasil, suara PSI 1, suara tidak sah itu 9. Itu yang pertama ya. Yang kedua, lokasi TPS 020 Tanah Grogot Pasir, Kalimantan Timur. Data Sirekap suara PSI 50, suara tidak sah 3. Data foto form C hasil suara PSI 0, suara tidak sah itu 3. Itu terjadi di beberapa wilayah, sempat juga dikeluhkan oleh politisi P3, Wasekjen P3 Pak Ahmad Badawi, dan di media sosial bertebaran banyak sekali foto-foto form C1 hasil yang hasilnya tidak sesuai dengan Sirekap. Ini bagaimana penjelasannya? Ternyata banyak suara yang tidak sah itu masuk ke partai Anda. Begini, saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak tahu formulir-formulir ini kan. Tapi kan memang kita tahu kejadiannya itu, tadi saya katakan, angka saya yang cuma, sekarang ini saya 25 ribuan. Ya, sempat naik jadi 90. Itu pada saat awal-awal nih, pada saat Sirekap bermasalah nih di awal-awal. Ya, poin saya, kesalahan semacam itu memang ternyata lazim terjadi. Di
PSI misalnya ya, saya sendiri bukan orang yang menelusuri semua persoalan ini kan, tapi saya baca di WhatsApp grupnya PSI dikatakan di situ bahwa di daerah-daerah tertentu, saya nggak bawa nih data-datanya, menunjukkan hal yang sebaliknya. Ada di daerah tertentu di mana sebetulnya menurut C1 itu PSI-nya taruhlah kembali tadi 50 atau 10 atau 20 berapapun. Ternyata di Sirekapnya menjadi 0, menjadi 1. Dan inilah yang mungkin menurut saya menyebabkan terjadinya penghentian sementara penghitungan rekapitulasi oleh KPU yang tadi saya katakan. Mungkin ya, saya cuma bisa berspekulasi menduga-duga, tapi saya ingin katakan begini, yang terpenting adalah kalau ada orang menuduh bahwa ini adalah sebuah cara curang dari PSI atau cara curang dari Pak Jokowi demi partai anaknya, kan pertanyaan saya begini, kalau emang Pak Jokowinya mau curang, ya dia minta dari awal dong. Di awal-awal penghitungan kita sudah bisa melihat peningkatan suara PSI secara konstan kan. Kenapa baru sekarang itu muncul? Jadi saya yang paling lemah itu kan pasti kecamatan memang. Yang paling lemah. Yang paling lemah, paling celah ada itu kan penggelembungan di kecamatan. Ya bisa dimanapun. Penghitungan di kecamatan. Bisa dimanapun, Mbak. Ya bisa dimanapun kelicikan itu terjadi. Tapi poin saya adalah kalau ada orang yang menuduh bahwa memang Pak Jokowi cawe-cawe, intervensi dan seterusnya, itu hak dia dong untuk menuduh semacam itu. Cuman buat saya seperti biasa kita akan tanya, Anda mengatakan begitu punya buktinya nggak ya? Kalau punya buktinya sebaiknya dibongkar. Baik. Saya akan tanya nih ke P3, apakah kemudian P3, dua petinggi partai Anda nih Pak Amir sudah vokal bersuara nih. Sampai kemudian ada yang sudah melaporkan ke Bawaslu juga ya. Nah ini apakah kemudian P3 menemukan bukti, menemukan kejanggalan-kejanggalan bahwa ada dugaan penggelembungan suara? Ya saya kira dari data yang Mbak Ivana juga sampaikan tadi itu juga kita dapat. Artinya memang ada beberapa daerah yang terjadi peningkatan. Sangat banyak. Sangat banyak ya. Cuma yang kita soroti sebenarnya tidak terlalu ke PSI-nya. Yang kita soroti adalah suara P3, saya kasih informasi Mbak Rifana. Tanggal 27 Februari kemarin, dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, suara P3 itu hilang hampir 45.000, pada saat pertambahan TPS hampir 2.000. Artinya kami melihat, loh kok ini ada TPS yang minus nih. Sejak kapan ada TPS minus? Karena data kami sangat banyak yang kurang. Tapi sekali lagi bahwa kami di P3 kan memang dari awal sudah ada data-data yang kami ambil dari masing-masing daerah untuk bisa melihat bahwa potensi untuk P3 lolos itu sangat besar. Kami di kisaran 4,3 sampai 4,7. Tapi sekali lagi bahwa kalau misalnya suara kami yang terganggu, tentu kami berteriak dong. Kami tidak melihat PSI-nya, PSI mau naik berapapun tidak masalah, yang penting jangan ganggu kami gitu loh. Jadi merasa terganggu nggak bahwa suara P3 tergerus itu? Iya, saya kira kemarin dari PSI juga? Pak Badowi juga sudah sampaikan. Ada beberapa daerah di mana suaranya P3 malah ada yang pindah gitu loh. Ke PSI? Ke PSI di sebagian. Kayaknya takut-takut banget sih bilang partai anaknya presiden gitu. Enggak, kita cuma bilang kan Pak Ade teman saya. Iya. Tapi partai Anda soalnya petinggi partai Anda udah keluar-keluar banget. Ya, langsung pasti ada ini. Terganggu karena suara PSI. Sangat terganggu setelah melihat posisi P3 yang tiba-tiba kok lari turun seiring dengan kenaikan PSI itu aja. Jadi kecurigaannya ke situ? Mungkin ada yang curiga. Buat kami sih di pengurus harian DPP ini kan yang banyak teriak ini bukan di pengurus harian. Kami di pengurus harian kan sudah punya data. Mas Ahmad Badowi Wasekjen. Ya, maksudnya kalau dia karena kebetulan suaranya dia yang pindah. Dari pas dia yang kena. Kalau kami dari awal data kami sudah anggap valid ya. Jadi kita punya kisaran yang cukup bagus. Tapi setelah melihat kemarin kok ini kan bisa mempengaruhi psikologis teman-teman di bawah. Bahwa karena suara ini turun, ada kedengaran, ada upaya untuk transaksi suara. Udah lepas saja suaranya P3 kan nggak lolos. Dan ada yang terpengaruh. Ada yang ini nggak nawarin nggak, ataupun ada yang mau ngebeli nggak suara P3 di bawah? Ada tapi nggak enak kalau saya sampaikan. Salah satunya dari mana partainya? Dari PSI ada yang nawarin nggak? Tapi itu ada. Limpahkan aja suara P3 ke PSI. Masa nggak ada yang nawarin nih di bawah? Artinya ada suara-suara seperti itu di tingkat bawah. Begitu P3 suaranya turun di bawah 4%. Seakan-akan ada transaksi di bawah. Mereka makanya itu yang membuat kami jadi harus berbicara keras gitu kasarnya seperti itu kan. Loh ini kenapa nih KPU? Ada apa ini KPU? Sekalipun kami tahu. Sedikit Bung Amir ya. Apakah setelah bersuara keras itu tiba-tiba sekarang 4,01 ya? Iya. Kami tidak tahu apa itu ada hubungannya atau tidak. Aplikasi Sirekap juga jadi melambat tuh masuknya. Kami tidak tahu apakah ada hubungannya atau tidak. Kemarin kan masih di bawah 4
di bawah 4 kan? Ya. Sekarang 3,9. Kemarin naiknya. Lah iya makanya. Sekarang sudah Setelah 4,01. teriak-teriak baru ke 4,1. Kami tidak tahu apakah ada hubungannya dengan teriakan beberapa teman dengan suara itu kembali naik. Tapi kami melihat bahwa data kami yang ada itu beda dengan yang ada di Sirekap. Gitu. Iya, Bahkan yang saya sampaikan tadi Bu Rifana, kita kehilangan 45.000 pada saat posisi TPS nambah hampir 2.000 pada posisi sudah ada perbaikan. Kalau sebelum perbaikan kami percaya yang Pak Ade tadi, Bang Ade tadi mengatakan suaranya naik 200.000. Ada juga caleg kami di Jakarta 2, tiba-tiba naik 200.000, 300.000. Tapi kami kan nggak percaya, nggak mungkin kan. Tapi sekali lagi ini setelah ada perbaikan, loh kok masih ada koreksi suara gitu loh. Nah ini yang barangkali Bang Reza sampaikan seperti itu. Oke, tapi berarti setelah teriak-teriak kemarin suaranya balik ya, bisa naik ke parliamentary threshold gitu. Berarti berguna ya kemarin vokal. Alhamdulillah. Ini kan kami percaya karena kami kan sudah konsultasi ke KPU. Ini kan Sirekap ini diupload dari bawah, bukan di KPU pusat. Artinya di bawah ini yang yang mengupload ke KPU. Yang menarik bagi saya Bung Amir ya. Kalau sebelumnya 3,9 sekian gitu, sekarang 4,1. Itu memang berdasarkan perbaikan di KPU atau itu berdasarkan penambahan hitungan dari yang sebelum perbaikan? Gitu. Kalau kami lihat karena ada penambahan TPS yang masuk dengan penambahan suara kami. Itu aja. Artinya yang kami belum lihat ada koreksi setelah kami kehilangan 45.000. Berarti sebetulnya kalau sebelum kehilangan itu hitungan Anda mestinya udah 4,1 atau 4,2 mestinya ya. Oke. Tapi P3 kemarin-kemarin merasa sangat dirugikan ya. Dengan turunnya suara P3, naiknya suara PSI. Psikologis teman-teman yang sementara berjuang di bawah, itu jadi kurang semangat. Padahal ini kan lagi penghitungan di kecamatan. Yang mengawal ya. Iya, teman-teman yang mengawal jadi kurang semangat. Saksi kami di kecamatan lagi berjuang, tiba-tiba, loh kok P3 nggak lolos? Oh itu dimanfaatkan pasti oleh partai-partai lain, itu wajar, sangat-sangat rasional. Bukan dong, partai-partai lainnya siapa yang nawarin untuk jual suaranya? Hampir semua. Oh hampir semua, termasuk PSI nawarin nggak? Oh itu saya belum tahu kalau Pak Bang Ade. Oke, ini Pak Amir nggak mau terbuka nih. Oke, saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, selain P3 yang vokal bersuara, TPN Ganjar Mahfud juga ikut vokal bersuara. Kenapa? Apakah kemudian merasa dirugikan atau gimana sih Mas Ciko? Ya, kebetulan saya juga mengeluarkan statement ditugaskan oleh TPN untuk berbicara juga untuk terkait dengan turunnya suara P3 ya. Turunnya Karena suara satu P3. koalisi. Betul, pastinya begitu kan, kita punya kedekatan khusus dengan P3. Yang pertama saya ingin sampaikan gini dulu, kita kembali dulu soal kenapa sih ada kecurigaan itu kan. Karena kan kecurigaan itu kan berdasar, kalau ditanya apa buktinya, ya kan kalau curiga sama Pak Jokowi, buktinya rekam jejak. Kita ngomong tentang seorang ini kan tentang rekam jejak. Rekam jejak meloloskan putra sulungnya lewat MK, ya kan. Rekam jejak menjadikan Kaisang, ya kan, tiba-tiba jadi ketua umum PSI. Itu kan rekam jejak. Jadi rekam jejak itulah yang membuat orang menjadi curiga pada PSI. Nah itu wajar dan harus diterima. Ya kan PSI sudah mengambil jalan di situ. Bang Ade ini udah mengambil jalan dari membenci Prabowo sekarang mendukung Prabowo, ya udah harus menerima serangan-serangan publik dari situ. Salah satunya disoroti. Nah tapi kan ini nggak masuk akal naiknya. Kalau dibilang naik hanya 0,6% dalam beberapa hari. 0,6% dari 2 sekian persen itu tinggi. Itu kayak kalau PDIP naik 3%. Iya kan, dari 16 sekian menjadi 19 atau 20%. Itu nggak bisa dibilang ya semuanya bisa naik 0,6%. Nah tapi kan memang disinyalir ada pengurangan dari suara P3 yang masuk ke kita nggak tahu masuk kemana, pastinya masuk ke yang naik suaranya kan itu. Nah, yang paling signifikan naiknya? Karena permainan di lapangan itu saya kan 25 tahun di politik. Saya ikut pemilu nih, selalu pemilu, setiap pemilu saya aktif gitu. Nyalek juga berkali-kali. Artinya permainan di PPK nanti itu kan mengambil suara partai-partai yang dianggap tidak lolos tadi, ya kan? Atau dibilang ini nggak bakal lolos, sudah pindahin aja. Atau suara kertas suara yang rusak. Nah ini yang terjadi. Nah kalau PSI maupun Bung Ade ini mengatakan kita tidak melakukan itu, ya jangan-jangan invisible hand itu yang melakukan itu. Nah itu kita melihat dari situ aja. Oke. Nah dan satu hal lagi, kita mengeluarkan statement juga, kita menyayangkan kalau sampai di pemilu ini P3 sebagai salah satu partai tertua di Indonesia yang berkiprah dan juga mempunyai basis massa Islam tersebar di seluruh pelosok Indonesia ini tiba-tiba diberangus hanya untuk menjadikan PSI partai yang masuk parlemen. Itu jangan sampai terjadi. Oke, itu merasa kayak gitu nggak P3 sekarang? Bahwa P3 mungkin tiba-tiba akan diberangus supaya ada partai baru, partai anaknya presiden bisa masuk. Sampai sekarang sih di kita ya, di internal kita, karena kita memang sampai sekarang ini fokus untuk menjaga suara itu. Betul. Nggak ada husnuzon lah, nggak ada
prasangka buruk. Kalau nggak ada prasangka kok kemarin teriak-teriak petinggi partainya? Teriak karena suara kita yang turun. Artinya karena suara Ya kan kita berarti yang ada turun. upaya untuk nggak meloloskan P3. Ya mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi kan Oke. kita juga komunikasi dengan teman-teman di KPU Pusat. Teman-teman KPU Pusat juga persoalannya dia nggak tahu kan. Ini kan diupload dari bawah. Oke. Itu bahasanya. Baik, Bang Ade, bahwa tadi ada tudingan bahwa jangan-jangan memang P3 ini mau tidak diloloskan di threshold supaya mengakomodasi partai anaknya presiden bisa masuk begitu. Nggak, saya pikir itu saya sangat wajar, sangat memahami sikap P3 di hari-hari kemarin itu ya. Beberapa teman P3 itu menunjukkan sebetulnya kegalauan luar biasa lah terhadap penurunan angka yang signifikan karena dari 4 menjadi 3, sekian dan bagaimana kalau turun terus kan? Maka itu penurunan itu bukan saja karena suaranya, tapi menentukan lolos atau tidaknya ke parlemen. persis. Itu yang paling ini kawan. Persis, itu yang saya mau bilang bahwa kalau sampai barangkali ada teman-teman pimpinan P3 yang mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah menyalahkan PSI, saya sangat paham. Ya. Tapi kemudian ya saya selalu bilang kebenaran akan menemukan jalan. Ya. Jadi kebenaran itu adalah ternyata P3 itu memang layak tetap lolos ke dalam DPR tahun 2024. Dan dengan sendirinya itu akan kembali, akan tampil dengan cukup nyata. Jadi buat saya sama sekali nggak ada bukti bahwa penurunan kemarin itu terjadi karena diambil suaranya oleh PSI. Buat saya itu bagaimana cara PSI mengambil suara P3 pun saya nggak paham ya. Karena barangkali saya orang yang baru pertama kali nih ikut pemilu, ikut jadi caleg ya. Tapi kalau dari nurani saya akan mengatakan PSI itu nggak begitu cara kerjanya. Ya. Makanya tadi Bung Ciko mengatakan jangan-jangan ada invisible hand. Ya saya juga nggak tahu. Ya. Yang terpenting adalah saya nggak tahu kan petinggi PSI. Nggak tahu. Saya bukan petinggi PSI lah. Saya adalah caleg dari PSI. Nggak duduk di DPP, bukan pimpinan. Jadi Anda nggak tahu kalau ada invisible hand yang membantu partai Anda untuk bisa lolos parlemen? Kan itu spekulasi. Bung Ciko mengatakan itu dengan spekulasi. Wajar kan? nggak tapi publik berspekulasi kayak gitu ketika anaknya Pak Jokowi maju di pemilu legislatif ketika bapaknya lagi menjabat, wajar nggak? Kalau pertanyaan wajar dan tidak wajar ya wajar lah. Kalau publik curiga ya. Opini publik itu nggak selalu rasional ya. Masyarakat tidak selalu berpikir secara objektif, secara mengikuti empirical evidence misalnya. Ya tentu aja ada perasaan-perasaan semacam itu dan kami merasakannya sekarang. Kami melihat bagaimana di medsos suara-suara yang mengatakan operasi sayang anak itu kan sering terdengar ya. Bahwa kami dianggap sebagai partai yang diuntungkan oleh Pak Jokowi seperti tadi dikatakan oleh Bung Ciko sebagai track recordnya memang Pak Jokowi semacam itu. Buat kami that is okay. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. PSI dituduh apapun kami nggak ada masalah. Yang terpenting kalau buat saya tidak punya bukti bahwa partai saya bertindak curang. Kalau curang saya sendiri akan berteriak. Mengatakan bahwa jangan gitu dong, masa mau mengalahin partai lain dengan cara yang curang. Tapi nggak ada bukti memang sejauh ini. Oke, jadi Anda melihat bahwa ini ada upaya penggerungan opini. Betul, itu ada upaya untuk menggiring opini publik bahwa terjadi pembengkakan suara di PSI melalui sebuah cara yang menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Oke, silakan Mas Ciko, bahwa ini upaya penggiringan opini publik. Saya rasa bukan menggiring opini publik, kita ingin mengingatkan publik dengan apa yang saya sebutkan tadi. Ada rekam jejak, ada kejadian-kejadian yang banyak sekali terjadi di pemilu ini secara keseluruhan. Kita nggak harus bicara soal PSI aja. Ini kan masalah ini yang menjadi alasan-alasan kenapa ada kata-kata angket itu harus bergulir. Ya, karena ini menjadi salah satu poin tambahan. Nanti kita bahas nih angket. Iya, ini akan menjadi salah satu poin tambahan karena yang tadi sebelum-sebelumnya ini banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran, kampanye terselubung oleh presiden, pejabat-pejabat negara, menteri-menteri, bahkan menteri kemarin baru divonis teguran, ya kan? Artinya kan memang melanggar gitu ya. Dan banyak lagi pembagian susu yang tidak ditindak oleh Bawaslu, tidak ditindak oleh PJ Gubernur Heru karena PJ Gubernur Heru adalah orang dekat Presiden Jokowi. Kan itu ini perlu pertanyaan-pertanyaan ini dan ini bertambah ya kan, berakumulasi dan akhirnya PSI ini. Karena ada anak presiden di situ. Oke, spekulasinya kita tunjukkan ke KPU juga ya, kita arahkan ke KPU juga. Ini karena salah satu komisioner KPU, Idam Holik, sudah menjawab soal dugaan penggelembungan suara ke partai tertentu. Kita dengarkan pernyataannya. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu
yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Oke, saya mau ke Bang Rey ya. Bang Rey, ini memang ada upaya penggiringan opini atau memang betul ada kecurigaan besar terhadap PSI menggelembungkan suara? Karena tadi kalau menurut pernyataannya Komisioner KPU, mereka yang tetap mereka pegang itu kan rekap manual, bukan sirekap. Ya, kita mulai dulu dari faktanya. Faktanya kan suara PSI meningkat drastis dalam hitungan beberapa jam kan. Itu fakta tuh. Nah, apakah kenaikan itu logik atau tidak? Secara umum kita mengatakan nggak logik. Karena dalam kondisi di mana sudah 65% sekian suara TPS dihitung, kenaikan yang melonjak itu rasanya sulit didapatkan dalam sejarahnya ya. Kecuali kenaikan yang landai misalnya kan. Tapi untuk ukuran PSI dapat 1% itu kan sangat tinggi. Berbanding mereka cuma dapat 2%. Kalau misalnya PDI dalam situasi kayak begitu dia dapat 1% logik karena di angka minimalnya di 16% kan gitu ya. Nah itu pertama. Nah yang kedua adalah kalau itu tidak logik, yang tidak logik itu bersumber dari sesuatu yang halal atau yang haram kan. Pertanyaan berikutnya kan begitu tuh ya kan. Nah persoalannya sebetulnya turun temurun. Ya itu persoalannya dia turun temurun. Nah itu logik, rasanya nggak logik. Nah yang nggak logik ini sumbernya halal atau enggak haram. Kalau haram itu maksudnya curang. Ya iya. Kalau halal tadi kan penjelasannya karena dia yang dihitung itu berkebetulan merupakan suara dari basis di mana Pak Jokowi unggul gitu. Itu pun sebetulnya harus dites dulu. Kan kita lihat dulu nih. Ya sumber yang menunjukkan bahwa PSI itu dapat suara cukup tinggi, itu benar nggak basisnya itu datang dari basis-basis pemilihnya Pak Jokowi. Kalau dilihat dari contoh-contoh itu umumnya kan bukan basisnya Pak Jokowi kan. Yang dua tadi. Ya, Cilegon dan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Itu bukan basisnya Pak Jokowi memang. Ya kan kalau kita lihat dari itunya, jadi nggak masuk akal kita tapi juga. Tapi calegnya kuat di sana? Iya, kita kan kalaupun dapat caleg kan tiba-tiba dari 5 ke 50 kan dia nggak dapat sendiri itu artinya kan. Itu yang kita mau sebut, itu artinya akumulasi perolehan caleg keseluruhan dari partai yang bersangkutan gitu. Nah, jadi kalaupun ada yang unggul kan paling satu. Yang satu itu mungkin nggak dapat 50, ya belum tentu dapat 50 dan seterusnya gitu. Nah, disitulah menurut saya persoalan kita. Membuktikan bahwa kelonjakan yang dianggap tidak logik itu didapatkan dengan suara yang atau dengan cara yang halal atau cara yang haram itu tadi gitu. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah yang menurut saya kurang tegas kita perdebatkan itu. Yang mau kita lihat ini hasil dari perhitungan rekapitulasi yang elektroniknya atau itu rekapitulasi dalam pengertian manual. Iya, itu kan tadi dijawab tuh. Nah, penjelasan KPU itu juga belum terang. Karena asumsinya kan begini. Semua orang yang melihat penghitungan suara melalui rekapitulasi elektronik itu kan dasarnya dari rekapitulasi perhitungan manual dalam bentuk C1 hasil. Iya kan gitu. Artinya kalau ada pelonjakan di suara rekap itu artinya asumsinya ada pelonjakan di manualnya. Tapi kalau kemudian manualnya menunjukkan hal yang sebaliknya berarti perbaikan rekapitulasi elektroniknya belum sempurna. Meskipun sudah 2 hari dinyatakan off dulu kan saat itu untuk dilakukan perbaikan gitu ya. Nah oleh karena itulah saya dari awal mengatakan stop aja secara umum rekapitulasi perhitungan yang bersifat elektronik ini. Jadi sirekapnya berhenti aja. Total jadi semua KPU pakai rekap karena manual. sudah lebih banyak menimbulkan kontroversi dibandingkan manfaat yang sekarang udah berhenti kan? Saya tidak tahu. Yang elektronik berhenti. Tapi ada ruginya, Bung Rey. Iya, pasti ada ruginya. Karena kalau kita nggak bisa mengawal. Kalau si rekap itu nggak ada, gimana kita mengawalnya? Kita cuma punya bandingan quick count. Yang nanti baru bisa dibandingkan di ujung. Yang ternyata sekarang ini terjadi adalah si rekap dikawal proses perhitungan manual. Yang kita jelaskan itu kan memang idealnya begitu kan. Bagaimana manualnya dikawal oleh si rekap. Yang kejadian dari awal sampai hari ini, si rekapnya dikawal oleh manual. Kalau kejadiannya di si rekap begini, selalu katakannya lihat manualnya. Lu kalau begitu si rekapnya buat apa? Buat apa? Betul. Buat apa si rekapnya? Decoy. Buat decoy, buat mengelabui aja. Ya kan? Nah, memberi ruang akhirnya untuk nego-nego. Kita banyak bergibah gara-gara si rekap. Bukan gara-gara proses si manualnya. Dan si rekapnya yang mempengaruhi tadi saksi-saksi lapisan bawah. Begitu kita lihat di si rekapnya begini, ya sudah deh. Bagaimana kita mau mengawal rekap manual itu?
Ya di saksi-saksi ini memang. Iya. Tapi nggak segampang itu, Nggak publik bisa. sulit. Kita Nggak bisa. banyak Tidak- TPS-TPS tidak yang nggak semua- ngasih. Pertama, tidak semua partai peduli. Ya kan? Seperti kata Bang Amir tadi. Kalau silakan partai lain sepanjang nggak ganggu partai gue. Iya. Kan kira gitu. Kan begitu. Kadang Itu bukan satu. nggak peduli, nggak punya duit juga buat bayar Iya, saksi. langsung nggak peduli itu bisa macam-macam kan? Gitu. Itu Masa PSI nggak punya duit Nggak bayar punya saksi? duit Gini loh, kita kita itu. saya membicarakan ini kalau kondisi sirekapnya normal. Ya, Kalau apapun kondisi itu, apapun sirekapnya itu. normal, kita merujuk. Ya. Tapi Kalau tidak ada sirekap itu kita nggak bisa ribut begini. Iya, sekarang. kita soalnya banyak TPS yang kita nggak mau nanti ngasih. nunggu tanggal 20 Maret. Ya. KPU Oke. ngeluarin, baru Ya. kita ribut, baru Ya. Rifana ribut. Tapi cuma sehari-hari. pada faktanya sirekap nggak pernah berhasil sampai 100% loh. Iya, itu nggak apa-apa. Pada pemilu nggak 2000, apa-apa. 2019 yang lalu kemampuannya cuma Kalau tidak ada sirekap itu bagaimana Rifana membandingkan 30-40%. antara Data C hasil dengan- sama Itu yang kira-kira. ada kan Yap. nggak bisa sekarang. Dan yang paling Gitu loh. paling penting itu adalah selalu diingatkan oleh KPU kan, sirekap ini tidak pernah jadikan sebagai dasar hukum. Oh iya. Jadi sekalipun ada perbedaan antara perhitungan sirekap dengan si manual, tetap manual yang Oh iya, dilihat. tentu saja. Jadi apa fungsinya sirekap ini? Tadinya untuk mengawal, tapi ternyata Mengawal bagaimana? Ya, Nanti oke. kalau kita ke MK pun nggak dipergunakan loh sirekap ini. Oke, Gitu loh, oke. kira-kira. Begini Mbak Ivana, jangan sampai si rekap ini kemudian seakan-akan dipercaya oleh publik, kemudian dirubah yang dibawa. Nah. Mengikuti si rekap, itu yang kita Oke. takut. Oke, Itu oke. yang saya maksudkan tadi. Kan gara-gara sirekap yang gini ini di bawah goyah. Oh, Terjadilah praktek yang selama ini penyakitnya pemilu. Jual beli Jual suara. beli suara. Udah kalah tuh. Gitu loh Oke, kira-kira saya mau tuh. ke Mas Jayadi dulu. Mas Jayadi, kalau menurut Bang Rey tadi nggak logis nih kenaikan suaranya PSI. Kalau kita lihat memang trennya itu kan biasanya partai naik turun ya. Tapi kalau di real count-nya PSI ini dia naik terus. Ini lazim nggak terjadi, Mas? Ya enggak Logis tahu nggak? kita untuk menjawab itu kan kita harus tahu bagaimana metode KPU menginput data. Kan kita nggak tahu. Apakah bagaimana dari mana dia mulai? Apakah mulai dari timur, apa mulai dari tengah atau diacak Atau misalnya? mungkin siapa aja yang duluan? Siapa yang duluan kan Ya. nggak ada. Nah, tapi saya mau Gitu. koreksi Jadi sedikit. Sebentar ini Mas Jayadi belum dapat Nggak, waktu. bukan, untuk bukan. menjelaskan. Saya mau bilang begini. Kalau soal naik terus, ya pasti naik terus. Partai lain ada yang naik turun. Cuma Nggak, partai Anda yang naik. Masalahnya Nggak, itu yang dipersoalkan saya oleh- naik turun. Kalau naik turun. Nggak, Nggak naik Anda gini. caleg. Nah, Partai kalau itu- naik terus itu jumlah angka absolutnya, Iya. bukan yang dimaksud Oh, Rifana kalau adalah persentase, persentase. betul. Iya, presentasinya. Betul, betul. Ya, Sorry, Partai sorry. lain soalnya nggak naik Benar, turun. Anda benar. Iya, partai lain nggak naik Iya, turun, iya, yang naik udah. cuma partai Anda nih, Bukan, makanya saya kita turun. bahas di Kalau, dialog ini. kalau saya ukurannya begini aja, apa yang dijadikan pembanding kita untuk melihat itu wajar apa enggak Ya. gitu kan? Yang bisa kita bandingkan hanyalah kalau sekarang quick count kan? Iya, betul. Apa Ya, bandingan iya, yang lain? betul. Hanya quick count. Nah, menurut saya kalau dibandingkan dengan quick count, bukan hanya LSI tapi dari banyak lembaga lain, kalau misalnya kenaikannya itu di luar rentang margin of margin of error, maka mungkin patut dicurigai ada ketidakwajaran di situ. Meskipun dengan catatan besar ya, ini kan baru 65%. Biasanya Masih- kalau udah 65% udah stabil belum Mas Jay? Nggak tahu kita, karena kita nggak tahu bagaimana cara dia menginput Oke, data. iya, iya. Kan, siapa yang tahu cara KPU input data? Sekarang kita meributkan itu. Kalau quick count kita tahu cara input datanya. Jadi kalau datanya sudah kita ada grafik namanya grafik stabilitas suara. Itu kan ada metodenya tuh. Iya, iya. Itu Kalau di ada KPU kita nggak tahu. berapa Iya kan? Biasanya kalau udah sudah 60% kita tahu udah stabil. Itu gitu. quick count ya? Itu quick count. Kalau Kalau ini- ini kan real count. Iya, oke. Jadi susah begitu. Jadi kalau menurut saya sepanjang dia masih berada dalam kalau mau dibandingkan dengan quick count ya, kalau sepanjang dia masih berada dalam rentang margin of error itu baik untuk batas bawah maupun Ya. batas atas, maka itu masuk akal. Misalnya tuh Ya. nah yang tadi saya ngasih contoh PKS. PKS itu turun. kan batas bawahnya itu terlalu rendah. Karena menurut hasil quick count kalau di LSI batas terendah PKS itu di kisaran 7,8, 7,86. Dia dapatnya 7,5. Oke. Sebaliknya PSI di atas batas tertinggi. Yang kita bingung PKS gak teriak ya? Ya, nah itu nggak tahu. Iya, iya, Ya, nggak makanya. tahu. Kita tanya ke. Oke. Oh, nggak Oke, ada. saya mau tanya nanti ya. Ya, gitu. Soal sebentar kita Iya, harus iya, break iya. dulu nih ya. Mungkin gak sih menggelembungkan 1,8 juta suara di tengah situasi yang semua mata tertuju seperti Iya. ini. Nanti apakah memang ada intervensi kekuasaan? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
kawal PSI. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu, nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Sebelum saya bertanya lagi ya, saya akan putarkan ini ada tanggapan dari Capres nomor urut 1 dan juga dari petinggi Partai Persatuan Pembangunan. Kita dengarkan sama-sama dan apa jawaban dari Pak Jokowi bahwa ada tudingan menggelembungkan suara untuk anaknya. Oke, ini pernyataan dari politisi P3, Ketua Majelis Pertimbangan P3, Mas Romahur Muzi. Mohon atensi kepada KPU RI dan Bawaslu. Operasi apa ini? Meminjam bahasa Pak Yusuf Kalla. Apakah ini operasi sayang anak lagi? Oke, ya, itu pernyataannya Mas Romi ya. Nabok minjem tangan. Ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat, yang cacat semua. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang. Hilang terhadap proses pemilu kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Oke, saya mau langsung ke Bang Ade ya. Bang Ade, itu tadi ada tudingan dari petinggi P3 bahwa apakah ini operasi sayang anak. Terus kemudian tadi Capres nomor 1 Anies Baswedan mengatakan bahwa pemerintah harus tanggung jawab nih. Meskipun partainya anak presiden tapi kan nggak bisa semena-mena. Terus presiden bilang tanya ke DPR, tanya ke KPU, tanya ke Parpol. Ini tanggapannya PSI gimana? Ya kurang lengkap tadi Rif. Itu kan harus disebut aslinya tuh kalimat partai sayang anak ya, tadi apa namanya? Operasi sayang anak. Operasi sayang anak itu dari Yusuf Kalla. Ya, dikutip sama Mas Romi. Dikutip oleh Mas Romi. Kita bisa baca lah itu dari siapa yang bicara, apa kepentingan politiknya, di mana posisi dia dalam berhadapan dengan Pak Jokowi. Ya wajar-wajar aja lah. Cara menjelek-jelekan Pak Jokowi itu memang selalu dilakukan oleh mereka kan, termasuk oleh Mas Anies kan. Tapi kalau kita mulai mau bicara tentang Mas Anies, baca enggak hasil penelitian indikator yang mengatakan bahwa tingkat persentase pendukung Mas Anies yang mengeluarkan uang serangan fajar itu berapa persen ya? Kenapa nggak komentari itu? Karena menurut saya itu juga salah satu persoalan besar dalam pemilu kali ini ya. Jadi itu sih ya wajar-wajar aja lah. Apapun, kapanpun ada kesempatan pasti Anies Baswedan itu akan menyerang Pak Jokowi. Nah jawaban Pak Jokowi ya adalah sama dengan jawaban kami nih. Bahwa kalau ditanya, kok pemilu KPU datanya semacam itu? Ya jangan tanya saya dong. PSI mana tahu kenapa datanya seperti itu. Kita nggak campur tangan. Tapi tudingan bahwa operasi sayang anak itu loh. Ya itu kan operasi sayang anak itu datangnya tuduhannya dari orang yang namanya Yusuf Kalla. Tapi kan dikutip oleh Mas Romi, berarti kan Mas Romi membenarkan itu ya, sebagai partainya yang sedang. Ada teman dari iya, P3 makanya saya nggak juga nanya sama Mas Amir. Saya nggak tanya sama Pak Amir, saya tanya ke Bang Ade. Berarti kan Mas Romi mengamini pernyataannya Pak JK karena merasa partainya. Coba ulang, tadi pertanyaan dia adalah gini, KPU gimana nih tuduhannya Yusuf Kalla, dia nggak bilang bahwa ada operasi sayang anak, dia cuma bilang, Mas Romi cuma bilang, mengutip pernyataannya Pak Yusuf Kalla. Mengutip pernyataan JK, ini ada operasi sayang anak, benar nggak sih?
Kan jawabannya itu. Dan kan jawaban, ditanya operasi apa lagi ini? Apakah operasi sayang anak mengutip pernyataannya Pak JK? Itu kan pertanyaan. Menunggu jawaban KPU dan Bawaslu kira-kira gitu. Ya kita tunggulah jawaban KPU. Tapi jawab KPU kan kalau nggak salah jawabannya juga kita nggak tahu bahwa itu ada, bahwa terjadi peningkatan yang tidak logis itu. Jadi kita ikuti semua alur dengan adil sajalah. Kalau sekarang PSI yang ditanya, tentu kita akan bantah bahwa ini adalah sebuah operasi yang dilakukan oleh Jokowi demi memenangkan PSI yang dipimpin oleh Kaisang. Karena buat kami nggak ada buktinya, nggak masuk akal, nggak ada gunanya, dan memang nggak pernah terjadi itu semua. Manuver-manuver politik kan memang sulit pembuktiannya. Betul, makanya kalau Anda menuduh, bukan Anda ya, kalau Yusuf Kala mau menuduh semacam itu, ya dia keluarkan dulu bukti-buktinya. Nggak usah betul-betul real empirical evidence seperti yang dikatakan oleh Bung Ciko tadi. Track record aja deh gitu, data-data seperti itu dikeluarkan, lalu tuduhkan itu pada siapa. Anda mau mengatakan bahwa Pak Jokowi terlibat nih dalam menaikkan suara PSI, nyatakan secara tegas di depan publik. Ya, kalau cuma spekulasi-spekulasi yang kabur gitu, yang abstrak, ya susah dong bagi kita untuk menjawabnya. Tapi memang saya mau tanya ya ke PSI, apakah kemudian ya pasti dibantah sih, tapi saya harus tanya ini, apakah memang ada bantuan infrastruktur kekuasaan untuk mendongkrak suara PSI? Kayaknya sih nggak ada ya. Ya saya hanya bisa bercerita. Jadi itu semua kebetulan ya Bang Ade ya? Bukan kebetulan. Naiknya ya. Anda kan tanya ke saya, Anda tanya ada nggak bantuan infrastruktur? Kayaknya sih kami turun lapangan tanpa ada bantuan apa-apa ya. Kita memang ada bantuan barangkali dari dana yang dikumpulkan oleh PSI, dari sejumlah penyandang supporter lah ya, funding yang membantu kami itu ada, itu kami bantah kalau kami bohong kalau kami bilang nggak ada itu. Cuman kalau datang dari Pak Jokowi dalam bentuk bantuan infrastruktur, nggak ada sama sekali itu dari apa yang saya alami. Infrastruktur di bawahnya Pak Jokowi membantu PSI nggak? Nah, saya harus sebut lembaganya nih secara spesifik kan? Sebut. Apa? Ya ada 2 infrastruktur di bawahnya Pak Jokowi, Polri dan juga TNI. Itu ada membantu nggak? Kalau itu nggak ada, saya membantu nggak mendongkrak suara PSI? Sama sekali saya. Kalau itu saya sama sekali. Lagi-lagi saya punya keterbatasan pengetahuan ya. Yang saya tahu adalah apa yang saya alami, teman-teman saya alami, dan itu bukan teman-teman di daerah ya, teman-teman di Jakarta, teman-teman mungkin di Surabaya dan seterusnya. Saya sih bisa katakan dengan sangat yakin nggak ada tuh bantuan dari TNI dan Polri, itu real nggak ada. Jadi nggak ada bantuan dari infrastruktur kekuasaan di bawahnya Pak Jokowi ya? Kalau itu yang Anda maksud tidak ada. Kalau misalnya bantuan dari relawan Jokowi, kan banyak tuh relawan Jokowi seperti kan kemarin Pak Mas Gibran sempat bilang saya titip partainya adik saya. Persis, itu kan ke relawan kan. Pesannya kepada relawan itu kan misalnya relawan Jokowi Bolone Mase atau apalah ya, saya bahkan lupa yang dipimpin oleh Menkominfo atau apa. Ya Projo. Projo ya. Itu Projo jadi Projo ya itu kan irisan dengan kekuasaan sangat kuat itu. Bukan Projonya ya. Projonya itu memang membantu dalam artian menyampaikan pesan-pesan PSI kepada publik. Ya. Tapi kalau sampai Anda sebutkan infrastruktur ya. Kalau infrastruktur sih saya akan bilang kepada publik nggak ada itu. Nggak ada. Oke, saya mau ke Pak Amir ya. Pak Amir, sebagai pihak yang dirugikan, apakah kemudian P3 mempertimbangkan untuk menggulirkan investigasi ataupun penyelidikan soal itu tadi, turunnya suara P3 melalui hak angket? Saya mau sampaikan begini, sebenarnya kami tidak merasa dirugikan ketika melihat bahwa posisi P3 dari hasil rekap kami itu aman. Tapi begitu turun dalam posisi si rekap yang menjadi konsumsi publik itu kami shock juga. Artinya kami melihat, wah ini ada apa? Kok tiba-tiba suara P3 turun? Pada saat bersamaan kebetulan PSI naik. Sehingga kalau kebetulan ada beberapa teman yang kemudian mengatakan, wah jangan sampai digeser ke sana, itu belum bisa kita buktikan. Tapi kan sempat ada ngomong nih, apa perlu hak angket nih, petinggi P3 udah kalau hak angket kita belum bahas sampai saat ini. Artinya di internal P3 belum pernah kita bahas, apalagi sampai sekarang kan kita masih dalam masa reses. Sementara kalau urusan hak angket itu kan di praksi belum pernah ada pertemuan, jadi kita belum bisa mengatakan bahwa P3 bagaimana ke depan itu belum ada. Saya juga sebagai ketua praksi pun belum pernah berpikir itu, karena yang kita jaga sekarang suara kita. Jangan sampai turun lagi. Pada posisi kita sudah. Nanti kalau turun lagi gimana? Teriak lagi. Teriak lagi, terus kemudian hak angket aja kalau gitu. sekarang kan sudah terjadi rekapitulasi di semua tingkatan, di tingkat bawah sampai bahkan sudah di kabupaten selesai. Artinya kami punya data yang sudah cukup bagus. Kecamatan hampir semua selesai. Data itu sudah ada sama kami. Sekarang kabupaten juga sudah hampir sebagian selesai. Masuk ke provinsi. Artinya data-data real yang di-input dari bawah itu
sudah kami miliki sebagian besar, sehingga kami merasa bahwa kalaupun real count sekarang ini jalan atau dihentikan itu bukan urusan kami. Yang kita jaga adalah bagaimana di bawah. Oke, ya. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, ini hak angket P3 gimana nih teman koalisinya? Belum kompak nih kayaknya. Tadi nggak salah juga apa yang disampaikan, kan ini kan urusan fraksi. Fraksi sampai hari ini juga belum duduk secara formal untuk membicarakan. Tapi kalau di PDI Perjuangan sendiri tentunya kami sudah mempunyai sikap untuk solid menggulirkan hak angket ini. Jadi, tapi hak angket perjalanannya kan kita tinggal tunggu aja kapan tanggal mainnya ya kan, karena semuanya sedang dipersiapkan dengan matang dan kita juga lagi mengukur lah secara matematika nih kan berapa partai-partai yang betul-betul akan terlibat, akan ikut ya kan, supaya di paripurna juga ini nggak hilang tengah jalan dan lain-lain, supaya jangan dianggap menjadi gimmick gitu. Jadi artinya kita harus betul-betul serius mempersiapkannya. Nah tapi saya ingin tapi menurut TPN 03 memang kalau tadi udah dibantah sebenarnya oleh Bang Ade ya, tidak ada intervensi infrastruktur kekuasaan. Tapi kalau menurut TPN Ganjar Mahfud ada intervensi infrastruktur kekuasaan untuk mendongkrak suara PSI. Ya, makanya harus diselidiki lewat hak angket. Saya rasa itu juga menjadi kecurigaan kita. Itu dugaan-dugaan itu kan berdasar juga. Ya kan seperti PSI ini kan dibilang juga balihonya lebih banyak daripada anggota partainya. Ya kan di tempat-tempat yang nggak ada calegnya aja, yang calegnya kurang jumlahnya aja, yang di calegnya yang kurang jumlahnya aja balihonya merajai kan gitu. Ini juga menjadi pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu kan timbul karena itu. Nggak bisa kita buktikan. Kalau buktikan kan harus secara hukum, pengadilan, itu hal-hal itu. Jadi, nah salah satu pengadilan dalam tanda kutipnya dalam sistem demokrasi di kita itu salah satunya hak angket tadi. Tapi kalau dibilang soal adil dan lain-lain, ya cukup aneh sebuah partai yang mengedepankan kepemimpinan oleh seorang nepo baby, ya kan, nepotism, seorang anak yang muncul karena nepotisme, bicara soal adil. Ini kan juga kita menjadi pertanyaan, itu loh menjadi pertanyaan. Tapi saya cukup percaya, sekitar 70% saya punya tingkat kepercayaan apa yang disampaikan oleh Bang Ade. Kalau Bang Ade ini sebenarnya orang baik kan, jadi artinya emang nggak mau curang dia. Dia bukan tipe-tipe orang yang mau curang gitu. Kalau yang saya kenal ya, nggak tahu dalam waktu beberapa bulan ini memang banyak perubahan-perubahan dari dia. Tapi maksudnya mungkin dia memang nggak tahu ada permainan-permainan dari aparat yang bisa jadi ya kan, mungkin Grace sama Sheryl yang tahu ya kan gitu. Mumpung nggak ada di sini kita lempar namanya ya kan. Nah artinya itu. Tapi kita nggak usah nutup mata deh, seperti saya katakan tadi apa yang terjadi di pemilu ini. Nah kalau kita boleh mengkoreksi sedikit ya, tadi kita ini bukan bicara soal lu ngapain sih ngurusin partai orang, ya kan, lu urusnya partai sendiri, nggak gitu. Kita lagi ngurus demokrasi. Partai politik itu punya tanggung jawab menciptakan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia dan tidak terpikirkan masalah kita lolos nggak lolos, masalah menang kalah itu masalah kedua. Yang utama adalah supaya iklim demokrasi kita ini sehat, pemilu ini tidak jadi ajang yang kita lihat ini akan dibikin seakan-akan pemilu ini aja menjadi formalitas ke depan. Jangan sampai itu. Jadi formalitas saja digelar pemilu, keluarin duit, A, B, C, D, E, F, G, sistemnya dibikin, tapi ya udah kita udah tentukan pemenangnya siapa. Jangan sampai begitu. Nah ini yang kita harus perhatikan. Dan itu dan itu ingin diselidiki oleh TPN Ganjar Mahfud, oleh PDI Perjuangan melalui hak angket ya? Salah satunya begitu. Salah satunya. Oke, saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, apakah mungkin ya bisa ada intervensi infrastruktur kekuasaan meskipun tadi sudah dibantah oleh Bang Ade, tapi diamini oleh Mas Ciko kemungkinannya begitu ya, operasi intervensi dari infrastruktur kekuasaan untuk menggelembungkan suaranya cukup banyak kalau misalnya digelembungkan itu 1,8 juta suara, itu bisa nggak itu? Kalau saya sih di politik Indonesia itu menurut saya lebih tepat mendahulukan zuzon ketimbang suzon gitu. Lebih tepat curiga dulu ketimbang yakin dulu ya kan. Apalagi akhir-akhir ini misalnya Presiden mengatakan anak saya belum cukup usia, lanjut terus ya kan. Ada anak yang baru 2 hari jadi anggota lalu ketua umum gitu kan. Emang lebih daripada kita merasa bahwa husnuzon itu kekeliruan, lebih baik zuzon sekarang gitu. Ya kan? Karena banyak sekali husnuzon yang membuat kita keliru lihat orang gitu kira-kira. Nah itu penting menurut saya, jadi itu penting untuk mengetahui yuk ini enggak aja. Jadi dasar berpikirnya adalah curigai orang sampai bisa dibuktikan bahwa iya benar. Gitu loh kira-kira tuh. Di politik Indonesia tuh gitu. Curigai semua orang sampai bisa dibuktikan bahwa iya adalah benar. Dan bukan yang sebaliknya. Semua orang baik sampai bisa dibuktikan bahwa iya salah gitu. Nah oleh karena itulah menurut pandangan saya angket jadi relevan. Karena menyelidiki. Iya, karena kita semua serba saling curiga gitu kan, curiga
kamu melakukan itu, kamu melakukan itu, kamu melakukan itu gitu ya. Dan saya pikir di ranah politik Indonesia yang disebut dengan husnuzon itu memang kehilangan makna. Husnuzon itu ada ujungnya adalah menipu kita, gitu kan? Ada bansos itu di kepentingan rakyat, lalu disebut itu karena kebaikan presiden tertentu. Nah kita husnuzon, mungkin memang begitu baiknya. Ujung-ujung dari husnuzon itu makin lama makin terdegradasi moralitas dari demokrasi kita gitu. Nah, oleh karena itu, tapi supaya kita tidak terlalu lama dalam zuuzon itu, ya harus dibuktikan melalui proses politik, bukan proses hukum ya. Nah, proses hukum itu beda lah dengan proses politik. Kita nggak bisa membuktikan, oh ini ada dua barang bukti secara fisik, ya enggak. Di politik itu ya memang didahului berdasarkan kecurigaan itu, lalu dibuktikan secara formal melalui apa yang disebut dengan hak angket. Berhubung karena situasi ini tidak lagi berhubungan dengan tahapan pemilu, tapi ada dasar kecurigaan terhadap keterlibatan seorang presiden di dalam hal satu, pemenangan paslon tertentu, dua, kenaikan suara partai politik tertentu gitu. Nah, cara untuk menyelidiki itu nggak ada yang lain kecuali adalah hak angket. Tapi kan itu tidak akan mengubah hasilnya nanti. Saya kan tidak mendiskusikan angket, kan kita ingin menyelidiki apa benar tindakan presiden seperti yang kita melanggar diskusikan. undang-undang apa enggak? Iya, atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral. Jadi soal hasilnya apa? Hasilnya bisa macam-macam. Ya, bisa sampai yang paling ekstrim itu kan hak menyatakan pendapat, bisa pada tahap rekomendasi, oh iya ini metodenya begini, tahun ke depan kita lebih atur lebih baik, macam-macam dan seterusnya. Bansos nggak bisa dibagikan 2 minggu sebelum pemilu pencoblosan. Misalnya, salah satu itu tidak boleh ada seperti di pilkada kan sebenarnya kita udah buat. Nah itu belajar dari pengalaman kita sebelumnya, bahwa kepala daerah 6 bulan sebelum tahapan pilkada dilaksanakan nggak boleh membuat keputusan penting. Kan itu kita buat tuh di pilkada, tapi di tingkat nasionalnya nggak ada gitu. Nah, bagi saya angket itu penting dalam kerangka itu, dan sekaligus menghilangkan semua sikap suuzon kita. Dengan cara kita membuktikan melalui angket, suuzon itu nggak terbukti, akhirnya bersih semua orang. Tapi kalau ia terbukti, tentu harus ada dua, pemberian sanksi dan perbaikan sistem. Baik, gitu, baik. Saya mau ke Mas Yadi. Mas Yadi, mungkin Anda bisa lebih rigid ya menjelaskannya. Bisa nggak sih sebetulnya dalam hal ini menggelembungkan suara sampai 1,8 juta? Ini kan yang dibutuhkan kalau misalnya lolos parliamentary threshold kan PSI butuhnya 1,8 juta nih. Ini akan sulit nggak sih sebetulnya di tengah semua mata tertuju keterbukaan informasi publik? Kalau itu terjadi kan berarti kepedulian kita, pengawasan kita lemah gitu kan. Ya, politik, Bung Rey mengatakan kita harus mendahulukan curiga. Politik kan yang dasarnya curiga. Kan doktrin utamanya power tends to corrupt. Itu doktrin utamanya. Sudah. Iya kan? Sudah curiga ya. Mengapa kita bagi kekuasaan menjadi eksekutif, yudikatif, legislatif? Karena kita curiga. Kalau kita pegang satu, pemilu itu sendiri dasarnya curiga. Coba kalau kita tanya Bang Ade, Anda jadi anggota DPR ya. Siap. Saya anggota DPR terus ya, gitu. Kalau kita nggak curiga, nggak perlu pemilu kan, kasih ke dia aja terus. Tapi kita curiga, kalau dikasih terus ke dia. Hanya karena kita curiga 3 periode kita tolak. Nah itulah. Jadi saya memaknai apa yang kita bicarakan, tuduhan ada penggelembungan suara segala macam itu dalam makna positifnya secara keilmuan adalah ini bagian dari pengawasan. Jadi memang semua orang harus melakukan pengawasan. Seharusnya yang paling berkepentingan untuk membuat clear semua ini adalah partai politik. Kenapa? Mereka punya saksi, mereka yang punya kepentingan langsung lolos apa enggaknya, mereka yang berkepentingan langsung dengan nanti proses pembuatan kebijakan publik di DPR dan seterusnya. Tapi kan masalahnya seringkali ada ini kayak di ASEAN, ya adik-adik ya di ASEAN ada the principle of non-intervention, ya kan? Ya kan? Prinsip tidak saling intervensi. Ya, pokoknya yang penting suara gue aman. Nah itu. Nah, itu suara partai jadi kita nih Bang Ciko gitu. curiga juga nih publik sama partai politik. Jangan-jangan mereka ini sebenarnya bekerja sama dengan cara yang silent ya. Saling mendiamkan. Saling mendiamkan. Tapi sebelumnya mestinya dalam kondisi kayak begini nih ada institusi yang harus bergerak, namanya Bawaslu. Nah hingga hari ini kita belum mendengar apa tindakan yang itulah dilakukan persoalan oleh pengawasan. Karena kita institusi pengawasan segala macam itu seringkali tidak berperan,
maka pengawasan oleh Rifana penting. Oke. Ya, lewat CNN, pengawasan oleh Artinya- kita penting. Artinya, Jadi hak angket jadi saya- solusi nggak proses politik kalau menurut Mas Jayadi? Kalau itu dipandang menurut saya ya, kalau jalur-jalur hukum melalui Bawaslu, bisa. Gakumdu, MK itu tidak dianggap tidak memadai, nggak apa-apa menurut jalur Proses politik. politik bukan aja. tapi Tapi persoalan tadi Anda menyebut tidak terlalu berfungsi. iya, kan saya bilang kalau itu dipandang oleh partai-partai, kan yang mau hak angket kan partai politik, Iya, bukan iya. kita, Rey. Betul, Bukan kita, betul. Rey. Paling-paling Anda ikut apa demo di sana kalau Nggak, mau. saya mendukung angket. Nggak diundang Iya, oleh saya Rifana lagi. mendukung. nanti. Iya, demo mendukung angket. Iya. Ya, nanti Ya. ada yang demo menolak angket. Iya. Iya kan? Benar nggak? Betul, Iya kan? betul. Selalu ada itu Biasa. sekarang Nah, juga itu banyak ya. itu. Ya oke lah itu, Oke. oke. Jadi kalau itu semua dipandang hal-hal formal yang ada, yang sudah disediakan, channel-channel itu, ada Gakumdu, ada Bawaslu, ada MK, dianggap tidak memadai, ya sudah masuk ke proses politik. Nah, proses politik itu persoalannya adalah siapa dukung siapa, kan gitu. Kan intinya itu aja. Kembali lagi ke partai politik. Soal tuduhannya bagaimana, dasar tuduhannya bagaimana segala macam, itu kan second thing. The first thing is adalah siapa yang mendukung siapa. Iya, iya. Kalau misalnya PDI menggulirkan hak angket, oke. P3 enggak. Gimana gitu. Kalau PDI menggulirkan hak angket misalnya, Nasdem enggak? Atau PKB enggak? Gimana? Kan gitu. Jadi ya silahkan menurut saya kalau jalur-jalur itu mau diambil sepanjang itu memang bisa membangun mengurangi kecurigaan publik yang sekarang membesar. Proses politik bisa ditempuh. Ya, oleh hak termasuk tadi yang 31% curiga pemilunya curang kan gitu. Nah, itu harus dijawab tuh Oke. oleh antara lain para penyelenggara negara termasuk partai politik. Oke, berarti salah satunya kalau misalnya jalur hukum nggak bisa ditempuh, bisa lewat jalur politik Kalau saya melalui hak melihatnya bukan angket. begitu. Oke, Bukan persoalan. tahan dulu Tunggu Bang dulu. Rey. Jalur Kita hukum harus itu break ada nih. mekanismenya. Break dulu. Oh begitu ya. Iya, nanti mungkin nanti saya kasih kesempatan ya. Kesempatan pertama Rey. Iya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung mempersilahkan teman-teman dari Universitas BINUS ya untuk bertanya, mengkritik apa sebetulnya tanggapan mereka soal dugaan penggelembungan suara partai politik tertentu. Dalam hal ini kebetulan yang dituding adalah penggelembungan suara yang dilakukan oleh PSI. Yeah. Oke, silakan siapa? Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, aku Anastasia Putri dari BINUS University dan aku adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional BINUS University. Oke. Seperti yang kita ketahui ya Pak, Bu, kalau Indonesia ini merupakan negara demokrasi dan salah satu proses demokrasi ini adalah melalui pemilu. Nah, jika adanya penggelembungan suara dalam pemilu ini, sebenarnya apa sih dampak jangka panjang penggelembungan suara ini terhadap proses demokrasi di Indonesia? Dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses dan penyelenggara dari pemilu ini? Serta langkah apa sih yang harusnya diambil untuk mengatasi hal semacam ini terjadi di masa yang akan datang? Terima kasih. Oke, satu lagi silakan. Oke baik, selamat malam Bapak-Bapak dan semuanya. Perkenalkan saya Stefanus Bintang dari BINUS University sebagai Sekretaris Umum dari organisasi HIMHI. Saya ingin menanyakan sekaligus mengkritik satu hal. Saya ingin bertanya mengenai dampak setelah isu ini menggelembung. Nah, banyak berita, lembaga juga Bawaslu itu sendiri mengatakan bahwa ini merupakan salah satu pelanggaran dari pemilu itu sendiri. Dan kita tahu bahwa pelanggaran itu tuh memang sulit dibuktikan. Meskipun itu bisa dibuktikan ke depannya, mungkin nanti bisa dibuktikan apakah operasi sayang anak ini bisa dibuktikan bagaimana itu bisa ditanggapi oleh bapak-bapak sekalian. Dan saya ini sedang mengkritik kenapa sih Bawaslu sampai saat ini masih diem saja. Apakah Bawaslu saat ini masih istilahnya sekarang itu kayak masih dipuk-puk
oleh para mereka itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Siapa mereka itu? Para mereka itu. Kita harus undang Siapa Bawaslu ya, mereka? karena Bawaslu emang susah untuk diundang ya. Rasa curiga udah mengalir. Oke, rasa curiga udah mengalir nih. Curigaan udah mengalir. Silakan Bang Rey, Bang Rey dulu. Kita waktunya sebentar aja nih, Apa udah itu? mau closing. Tadi apa dampaknya dengan adanya Iya. dugaan di mana sih tadi udah di Pertama. depan ya? Apa dampak dari penggelembungan suara ini terhadap iklim demokrasi kita? Kemudian mencegahnya gimana? Pertama adalah akan muncul anggota legislatif siluman yang mendapatkan suara dengan cara nyolong gitu loh kira-kira itu. Jadi di DPR itu ada anggota DPR dari suara yang dia colong itu kira-kira gitu ya. Nah yang kedua adalah apa yang Anda tanyakan tadi, tingkat kepercayaan terhadap pemilu akan drastis menurun. Sehingga apapun yang dilakukan oleh KPU di mata masyarakat itu seperti apa namanya itu ya tidak dapat dipercaya gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ada 3. Kalau yang berhubungan dengan masalah hukum, sekaligus tadi menjawab apa yang saya mau katakan tadi sebetulnya, ya tentu solusinya kepada 2 tempat. Ada ke MK terkait dengan selisih suara, ada ke Bawaslu terkait dengan pelanggaran gitu. Tapi kalau ia bersifat politik, ya angket. Nah sekarang ketika Bawaslu tadi disebut kurang mumpuni menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ini, kurang bergerak, istilah saya Bawaslu ini sekarang sibuk nyari pasal tapi bukan untuk menindaklanjuti kasus, sebaliknya untuk mengatakan kasus tidak ada gitu loh. Jadi ya sibuk nyari pasal-pasalnya tuh. Nah, ya oleh karena itu kalau terkait dengan tadi misalnya dugaan ada intervensi presiden terhadap pelaksanaan pemilu, penyelesaiannya tentu tidak di Bawaslu, tidak di MK, penyelesaiannya itu adalah di hak angket itu. Nah, oleh karena itu kita dorong angket untuk memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang dipergunakan demi kemenangan elektoral baik individu maupun partai politik tertentu gitu. Oke, sekarang ke Bang Ciko sekaligus closing statement, nanti saya kasih waktu satu-satu. Bang Ciko, kalau misalnya nanti pada akhirnya PDI Perjuangan aja sendirian nih yang menggulirkan angket, partai-partai lain pada nggak mau gimana? Ya nggak apa-apa. Kan nggak bisa, kan minimal 2 fraksi. Ya nggak apa-apa, yang penting kami udah berusaha, kami udah mendengarkan apa yang disuarakan oleh konstituen kami. Dan jujur ya, kalau partai politik ini kan bergerak kan bukan hanya karena elit-elitnya ingin bergerak. Bergeraknya ada dasarnya. Dasarnya adalah suara-suara dari bawah. Saya sendiri belum pernah menemukan suara dari konstituen PDI Perjuangan, dan saya cukup banyak berinteraksi walaupun langsung maupun dari media sosial, tidak ada satupun yang mengatakan untuk berhenti menyuarakan menggulirkan hak angket. Nah itu satu. Tapi saya temuan Kompas 62,sekian persen untuk hak angket. Nah ini kan cukup aneh ya. Sementara katanya Pak Prabowo yang didukung oleh Pak Jokowi menangnya 58%. Nah ini kan menjadi pertanyaan lagi gitu. Artinya memang hak angket itu tak harus. Saya ingin ikutan jawab sekali ya. Itu jadi closing statement saya. Dampak sosialnya tadi yang belum disampaikan oleh Bang Rey ya. Dampak sosial dari tadi pelanggaran-pelanggaran, kecurigaan-kecurigaan. Dampak sosial itu bisa 2. 1, social unrest. Social unrest itu rakyat bisa berontak dengan harga bahan pokok sekarang yang begitu melonjak dan dia tahu suaranya dicolong untuk memenangkan salah satu paslon, itu bisa. Yang kedua adalah pada jangka panjangnya rakyat udah nggak mau lagi memilih. Rakyat udah tidak lagi percaya pada pemilu. Pemilih nanti turun drop dari 50% pemilih di atas 50% menjadi lebih dikit. Ya, yang show up untuk ke TPS hanya sedikit. Nah, gimana caranya untuk tidak terjadi itu semua? Ya itu tadi, kembali hak angket. Karena apa? Yang salah harus bisa dibilang salah dan yang benar harus bisa dibilang benar, dan output dari hak angket memang kalau kita mau bicara ekstrimnya adalah pemakzulan presiden kalau memang dia dianggap bersalah melanggar hukum. Tetapi banyak output lain yang sebenarnya juga nggak kalah penting. Artinya apa? Peraturan-peraturannya akan dirubah sedemikian rupa sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran dan kecurangan. Saya mau ke Pak Amir, bagaimana nih meskipun sudah 65% P3 mengawal suaranya supaya nggak tercuri lagi, gimana supaya nggak nanti harus bersuara lagi? Ya karena sekarang ini posisi rekapitulasi sudah ada di tingkat kabupaten, tentu lebih mudah untuk mengawal. Itu posisinya. Jadi sekarang kalau kita lihat di internal P3 sekarang ini sudah agak tenang dengan posisi setelah rekapitulasi. Setelah kemarin si rekap vokal ini yang sempat drop, kemudian muncul di teman-teman dari, kami baru saja tadi siang mengumpulkan semua ketua DPW dan DPC seluruh Indonesia untuk mendapatkan informasi, dan memang sebagian besar bahkan sudah selesai di kabupaten. Artinya data itu sudah dianggap sudah jadi aman. udah aman ya P3 ya, PD ya. Jadi nggak akan vokal-vokal lagi. Bukan persoalan vokalnya itu tergantung. Kalau persoalan vokalnya P3 itu tergantung apa yang kita mau bicarakan konstituen. Aku pikir tergantung elit. Enggak. Jadi P3 masih belum mikirin ya angket ya. Saya mau ke Bang Ade. Bang Ade, ini kalau kemudian nanti PSI akhirnya nggak lolos parliamentary threshold gimana? Parliamentary threshold, ya nggak apa-apa lah. Kan kita. Nggak sedih?
Ya pasti ada sedihnya, cuman ya nggak apa-apa. Saya kan memang aktivis dari dulu, jadi kalau sekarang nanti saya Bang Ade, ketua umumnya? Enggak, ketua umumnya juga nggak ada masalah sama sekali, nggak pernah punya persoalan dengan itu. Jadi kalau PSI sampai nggak lolos, ya nggak apa-apa. Kita kan memang masuk ke DPR tujuannya melawan korupsi, melawan intoleransi. Tapi kalau sekarang tidak di DPR, pertama, yang masuk DPRD-nya banyak loh, di berbagai daerah terjadi kenaikan yang luar biasa sampai 400%. Mereka yang akan menjalankan peran tersebut. Kami di luar dan kami akan menyerang siapapun, ya apakah DPR, apakah pemerintah yang terus melakukan korupsi dan intoleransi. Tapi memang saya ingin tanya sebetulnya sama mahasiswa yang tadi nanya, kelihatannya kalian memang percaya ya bahwa PSI itu melakukan penggelembungan suara? Ya itu kan hak mereka. Enggak, saya mau nanya. Saya nanya saya makanya. Kan tadi nanya, wajar dong publik tuh curiga. Enggak, saya enggak nyalahin mereka. Kalau kan, ketua umumnya bukan anak presiden, Anda pasti percaya, mereka nggak akan curiga. Enggak, Anda percaya bahwa memang Jokowi itu cawe-cawe agar PSI menang karena PSI dipimpin oleh seorang anak presiden? Itu kan pertanyaan saya ya. Iya. Ya syukur-syukur kalau nanti barusan dijawab ada kalau bilang. habis selesai show ya. Dipikirkan dulu. Kalau dalam tradisi kita enggak mengatakan tidak itu atau diam bisa ya? Menjelaskan bahwa mereka percaya. Oke, diam itu juga iya berarti. Jadi percaya ya, oke. Bukan percaya kata Bang Ade, mereka curiga. Iya, karena politik itu curiga Bang Ade. Oke, Mas J terakhir Ini Mas Ade, sama-sama dosen nih. Jadi ya Mas J, waktu kita udah habis nih. Iya, Gimana oke. dampaknya tadi? Tadi kan udah dibilang Dampaknya. tuh, selain menurunkan kepercayaan publik, social antras, apa ya, tuh? Ya demokrasinya menjadi tidak berwarna kan. Untuk lembaga survei tiba-tiba kemudian partai suaranya menggelembung di atas hasil dari quick count lembaga survei, itu kan juga buat lembaga survei nggak ini? Iya, kalau Nggak apa menimbulkan namanya? pertanyaan juga? Ya tentu menimbulkan pertanyaan. Kan fungsi pokok dari quick count sebetulnya kalau kita belajar dari negara-negara terutama misalnya Filipina, itu adalah nama resmi quick count itu sebenarnya adalah PVT. PVT, bukan pipa ya, bukan. Ya. Itu PPC. Parallel vote tabulation, tabulasi suara secara paralel. Maksudnya KPU ngitung, kita ikut ngitung. Apa fungsinya? Untuk menjadi perbandingan. Kalau nggak ada perbandingan, di situ bisa bikin apa aja, gitu loh. Gitu loh. Jadi, nah kalau ternyata hasil quick count kali ini jauh di luar berbeda dengan hasil KPU. Begini, pengalaman misalnya contoh ya, 2014 sama 2019, selisih suara partai-partai, hasil real count KPU yang diumumkan secara resmi, dengan hasil suara partai-partai berdasarkan quick count, itu hanya di kisaran 0,1 sampai 0,2 selisihnya. Ya, berarti gitu kan loh. sangat rigid. Sangat kalau istilah polisi sangat presisi. Oke, ya. Tadi kan disebut, apa ini? tadi kan disebut polisi kan, polisi tentara gitu. Ya. Nah kalau sekarang apa namanya? Bedanya jauh sekali. Itu kan menimbulkan distrust juga kepada lembaga survei. Sekaligus mungkin juga distrust kepada penyelenggaranya. Karena pengalaman selama ini dari tahun 2004 sampai dengan 2019 hasil quick count itu selalu cenderung hanya berbeda sedikit sekali. Dan itu dibuktikan bukannya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia yang melakukan hal praktek yang sama. Oke, kita lihat nanti apakah betul-betul ada dugaan penggelembungan suara yang dilakukan untuk mendongkrak suara partai tertentu, dalam hal ini adalah partainya Bang Ade. Karena kalau itu terjadi mungkin para surveyor, pollster juga bingung kenapa hasilnya bisa beda antara quick count dengan real count. Sementara untuk suara partai lain cenderung sama. Sama gitu. Nanti kita tunggu tanggal 20 ya. Kita tunggu rekapitulasi resminya tanggal 20 Maret nanti. Kita akan lihat hasilnya nanti dari KPU. Dan setelah ini akan ada sentilan dari komisi.co terkait dengan dugaan penggelembungan suara PSI. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk diskusi kita kali ini. Kita kedatangan tamu yang sering banget datang ke CNN akhir-akhir ini, Abang Ciko Hakim. Gimana Bang hari ini? Udah berapa kali bahas kecurangan Bang? Asik. Iya karena kayaknya Abang datang ke sini kalau bahas kecurangan doang nih. Emang spesialis kecurangan Bang ya? Iya. Tapi kita juga kedatangan tamu yang paling istimewa hari ini. Ada perwakilan dari PSI.
Partai Anak Muda. Abang Ade Armando. Siap. Anak muda. Ya walaupun kelihatannya udah nggak muda-muda banget ya. Ya karena Abang Ade Armando ini adalah perwakilan dari PSI yang walaupun sekarang lagi sering digembar-gemborkan apakah PSI ini sedang ada kecurangan gitu. Jujur ya, saya sebagai anak muda itu sangat suka dengan PSI karena brandingannya Partai Anak Muda. Ya, walaupun sekarang lebih ke anak presiden ya. Ya, tapi yang bikin saya sebel akhir-akhir ini itu ada berita kader PSI yang bilang akan menggugat orang-orang yang menuduh PSI curang. Nah, dari sini kan kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau PSI itu emang partai anak muda yang kelakuannya ke orang tua. Iya. Maksudnya jangan gitulah Bang. Kalau misalkan semua orang yang menggugat PSI curang itu dimasukin penjara, bahaya lah. Bisa-bisa penjara itu isinya semua orang Indonesia. Iya kan, jujur saya agak kecewa sama PSI di situ karena kenapa sekarang jadi begitu? Kenapa dikit-dikit lapor, dikit-dikit ganti ketum, dikit-dikit suara dikit. Kenapa seperti itu sekarang? Dan memang banyak partai yang mempertanyakan kenaikan suara PSI yang tiba-tiba meledak gitu. Salah satunya itu ada dari P3. Dan P3 bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke hak angket. Yang walaupun menurut saya ini juga agak aneh ya, karena beberapa hari lalu ketika koalisi Ganjaran Anies membahas hak angket, P3 diam-diam aja. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan juga, kalau P3 itu lebih takut PSI menang dibanding Ganjar kalah. Iya, dia lebih takut, jangan Ganjar kalah nggak apa-apa, PSI jangan menang nih, enak aja. Nggak mau saya nanti di DPR ketemu Ade Armando nih. Tapi ya walaupun kita sekarang lagi ribut-ribut gini, kita mesti ingat kalau sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ya, kita semua nunggu puasa kan nih? Ya, kita semua nunggu puasa, mungkin cuma Abang Ade Armando yang nunggu 1% lagi Bang ya. Ya kan? Jadi ya nggak usah ribut-ribut gini lah, apalagi kan pemilu juga udah selesai ya. Walaupun saya sebagai komika politik ya, sebel sebenarnya pemilu selesai 1 putaran. Iya, karena job lu berkurang. Betul. Job saya juga ikutan selesai. Job saya selesai dan kalau misalkan kita lihat ya, pemilu udah selesai sekarang, ya pendapatan saya berkurang, engagement saya juga berkurang di sosial media. Pokoknya semua hal di hidup saya tiba-tiba berkurang lah. Karena kalau yang tiba-tiba nambah itu kan suara PSI ya. Sekian, nama saya Duto Triaji. Terima kasih. Oke. Itu tadi penampilan dari Duto Komisi.co, sentilan-sentilannya tentang topik kita pada malam hari ini, sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini juga. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Universitas BINUS yang juga sudah hadir di studio CNN Indonesia. Kita akan ketemu lagi Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.